Pemirsa, semua pihak menyesalkan terjadinya kerusuhan di Tolikara, Papua. 10 orang terluka, 1 orang tewas. Sambil menghormati juga proses hukum yang masih terus berjalan, bagaimana kemudian meluruskan kesimpang siuran informasi agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat. Lalu menjawab pertanyaan Kapolri, apakah memang ada aktor intelektual di balik kejadian ini? Siapa dan untuk tujuan apa? Langsung kita akan membahas dialog di Prime Time News. Saat ini bersama saya di studio Metro TV sudah ada Profesor Sarlito Wirawan, pengamat psikologi sosial dari Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Nanti juga bergabung bersama kita dari luar studio, tepatnya langsung dari Tolikara, yaitu Lenis Kogoya, staf khusus Presiden Khusus Papua. Selamat malam, Pak Lenis Kogoya. Selamat malam, studio di Metro TV. Ya baik, Pak Lenis, Anda akan terjadi delay atau keterlambatan informasi sekitar 7 detik ya Pak ya, tapi silakan mengikuti dulu bagaimana dialog ini berlangsung juga dengan Anda di Tolikara. Saya akan pertama ke Pak Lenis. Pak Lenis, ada banyak sekali versi dari kronologis. Ya sejauh ini Anda berada juga di Tolikara, apa yang bisa menjadi pegangan masyarakat, kronologis mana yang ternyata terbukti kebenarannya jelas ada? Ya, pertama-tama saya menyampaikan selamat malam pemirsa seluruh sana Papua dan seluruh Nusantara, bahwa kedatangan saya ke tempat kejadian di lokasi di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, dengan tujuan adalah memastikan persoalan-persoalan yang terjadi pada tanggal 17 yang pada saatnya tempat musola yang tadi. Saya mendapat laporan dari pihak masyarakat gereja, pemuda maupun aparat, panitia, itu beda-beda laporan. Ya. Maka saya terjun langsung ke lapangan bersama dengan Metro TV, TVRI dan media sama-sama. Maka nanti akan disimpulkan, nanti kita lapor ke Pak Presiden dulu. Maka belum bisa saya jempolkan karena baru saja kami kondisi pulang malam di lapangan, maka belum bisa saya laporkan semua kejadian kronologisnya. Maka nanti kami laporkan ke Presiden dulu. Intinya adalah kami memastikan persoalan yang terjadi di Tolikara itu sengaja atau tidak sengaja, atau musibah atau memang rencana, itu nanti akan kita sampaikan laporan jelas. Tetapi pada intinya saya bisa sampaikan kepada masyarakat, seluruh masyarakat Nusantara, saya sampaikan bahwa sejarah sejak Indonesia merdeka sampai detik ini, masalah agama Papua tidak pernah terjadi konflik masalah kerukunan agama. Papua ini sejarah yang sangat yang contoh buat bagi Indonesia. Maka saya sendiri menyesal kejadian yang Tolikara mengatakan bahwa itu penyerangan dari musola itu. Maka saya ingin tahu langsung ke lapangan. Nanti ada laporan yang jelas, kami akan sampaikan laporan langsung ke Presiden. Iya. Dan yang kedua saya bisa sampaikan adalah peristiwa yang terjadi di Papua. Harapan dari Presiden dan pemerintah Papua dan seluruh masyarakat kita Indonesia bersama Papua, inginnya kan Papua harus sejahtera, damai. Namun yang terjadi persoalan di Papua ini kan ada kepentingan-kepentingan yang buat isu-isu yang terjadi Papua untuk mengasuh supaya Papua tidak aman. Itu semuanya tidak benar. Maka bagaimana caranya persoalan yang terjadi di Papua, bukan saja untuk masalah untuk Tolikara, tapi juga di Papua semuanya, yang kami akan mengecek semua persoalan di Papua. Ya, baik. Pak Lenis, untuk juga tadi saya akan menyambung pertanyaan Anda. Pernyataan Anda sebelumnya mengatakan bahwa sejak merdeka sesungguhnya di Papua tidak pernah ada konflik agama. Ada banyak kepentingan dan dikhawatirkan ada yang menghasut agar Papua ini tidak aman. Kami akan bersama-sama mengajak Anda dan juga pemirsa untuk mendengarkan keterangan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti, yang mengatakan proses penyelidikan terhadap peristiwa pembakaran di Tolikara, Papua masih terus berjalan, termasuk juga menyelidiki siapa aktor intelektual di balik peristiwa ini. Sudah saya sampaikan bahwa prinsip bahwa kita negara hukum, siapapun yang melanggar hukum harus kita tindak.
Oleh karena itu kita lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus. Baik itu pembakarannya, termasuk aktor intelektualnya, dan juga kasus penembakannya. Kalau penembakan saya tidak sesuai prosedur, ya tentu kan kita akan proses hukum. Tetapi kalau sudah sesuai prosedur, ya memang itu tugas aparat kepolisian. Sudah berapa tersangka? Ada tim. Sudah berapa? Ada saksi, 20 saksi yang sudah diperiksa. Yang tersangkanya masih belum ada gambaran tersangka, tapi belum bisa kita sampaikan karena masih ada cari alat bukti yang kuat. Kalau pendeta yang diduga provokator itu apakah sudah diamankan, Bu? Belum, masih kita lakukan penyelidikan. Apakah kemungkinan ada di dalam isu itu disusupi untuk mengacaukan daerah di sana dari pihak-pihak luar asing? Itulah yang kalau dari pihak asing kita belum bisa mendeteksi, karena memang dari tadi saya tanyakan yang peserta dari luar juga tidak ada. Hanya memang persoalan kemungkinan itu ada yang men-setting, kemudian kemungkinan itu ada yang memanfaatkan situasi itu, tentu ini bagian dari yang harus kita selidiki. Baik, sebelum saya ke Prof. Sarlito, saya kembali ke Pak Lenis. Pak Lenis, ini tadi kurang lebih dikatakan bahwa Kapolri mengatakan kemungkinan adanya aktor intelektual di balik kericuan yang terjadi di Papua. Apa sejauh ini temuan Anda di lapangan juga mengarah ke sana bahwa ada aktor intelektual yang bermain dalam kericuan kemarin? Pak Lenis? Ya, baik, rupanya komunikasi terputus. Nanti kita akan kembali lagi ke Pak Lenis Kogoya.